warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat OSIS Mendatang. Welcome to Ngopi, Ngobrol Happy bareng OSIS Mendatang. Nah, kan ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Safira Desita. Saya dari Departemen Jurnalistik. Pada podcast pertama ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan multitalenta, yaitu Ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri Batang masa bakti 2023-2024. Kakak, perkenalkan namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Sunadi Tegar Kurniawan. Di sini saya adalah Ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri Batang periode 2023-2024. Pernah nggak sih di SMP menjabat sebagai Ketua OSIS? Kalau nggak pernah, kenapa sekarang menjabat sebagai Ketua OSIS? Oke. Di SMP, kalau mau tahu nggak? Mau. Kalau di SMP itu saya tipenya introvert ya. Kenapa bisa introvert? Karena saya di SMP itu prinsip saya di SMP itu kejar prestasi. Kalau jujur ya, di SMP saya tidak masuk ke pengurus, saya nggak ikut OSIS, saya nggak ikut pure saya menjadi siswa biasa, jadi pengurus kelas juga nggak jadi. Kan di SMA di sini kan jadi ketua kelas juga OSIS. Di SMP saya nggak bisa buat apa-apa, pure saya menjadi siswa biasa. Terus pengen jadi ketua OSIS, ya sebenarnya saya nggak pengen jadi ketua OSIS sih, karena kebanyakan jadi ketua OSIS itu pasti ada alasannya. Kadang alasannya itu menjadi terkenal atau ingin menjadi fans lah. Tapi kalau saya sih, saya tidak mengharapkan itu. Ya, saya masuk di OSIS itu ingin menambah wawasan saya. Di SMP saya banyak sekali wawasan ilmu, tetapi saya tidak mengambil ilmu di organisasi. Jadinya saya nyoba OSIS ki kaya ngopo, kok jarene OSIS ki api OSIS ki ya kaya mana sih organisasi yang paling penting. Saya coba di situ. Di OSIS saya coba bagaimana sih, itulah mengapa saya tertarik di OSIS tersebut. Kalau semisal jadi ketua OSIS, jujur ya mungkin sih nggak terlalu, kalau jadi ketua OSIS saya nggak terlalu pengen jadi ketua OSIS. Saya mengharapnya itu sebagai anggota biasa lah, tetapi saya menginginkan saya bisa mengembangkan OSIS tersebut walaupun tidak menjadi ketua OSIS. Kalau boleh tahu, apa sih hobi kakak itu? Hobi ya? Iya. Hobi sih opsional ya. Mau tahu banget atau enggak? Mau tahu. Hobi saya sih bicycle. Tahu bicycle enggak? Bahasa Inggris nih bicycle. Nggak tahu tuh, apa sih? Bicycle nggak tahu. Bicycle itu bersepeda. Terus membaca buku Enggak. Kalau membaca buku sih saya kadang-kadang sih. Cuma saya lebih suka ke bersepeda. Kira-kira ada orang yang kakak sukai atau orang yang support kakak dari belakang? Support ya. Ini mesti nantinya pacar ya. Kalau tadi support ya? Iya. Kalau support dari belakang sih, mungkin kalau saya itu orang terutama pada ibu saya. Ya walaupun ya pastinya sih ada kadang-kadang kayak pacar gitu yang support ya. Tapi kalau saya sih enggak ada pacar. Saya lebih disupport itu ke orang tua.
terutama ibu saya. Kan kakak sekarang fokus di OSIS nih. Apakah jabatan kakak mengganggu prestasi kakak? Kalau mengganggu sih tidak. Walaupun saya menjadi ketua OSIS, saya ya ini ada job ini di kelas terus. Di sekolah ini saya ada job. Yang pertama saya disuruh mengikuti lomba penelitian, yaitu opsi. Terus yang kedua OSN dan KSN di Kebumen. Jadi walaupun saya jabatannya di ketua OSIS, tapi saya kan semaksimal mungkin untuk apa ya istilahnya meraih prestasi akademis. Dan juga ini kayak salvo ya, nggak mau pamer sepertinya, cuma apa ya, bilang saja ya di kelas juga, di kelas 10 saya alhamdulillah ranking 1, terus di ya kelas 11 saya ranking 2 ya, mudah-mudahan di semester 2 bisa ranking 1. Ini juga kan apa di saya kan di IPS ya. IPS 1 IPS 1 itu kelas unggulan, jadi mau mengejar ke 1 itu Masya Allah susahnya ya. Nggak susah sih sebenarnya kalau kita ada tujuan itu nomor 1 itu pasti bisa. Setelah selesai masa jabatan, kira-kira di kelas 12 mau fokus belajar atau kegiatan lain nih? Aduh, fokus belajar atau kegiatan ya dua-duanya lah, namanya juga kan pelajar ya. Iya. Pelajar kan tugasnya belajar. Nanti ini sekitar planning. Kelas 12 ya saya kegiatannya kalau jadi saya jogging terus workout. Joggingnya di mana sih? Joggingnya nanti ya opsional nanti bisa di alun-alun Batang, bisa di Kacil, atau di kalau tidak tahu alun-alun Batang bisa apa main di alun-alun Batang ya. Iya tuh. Gitu sih. Setelah kakak lulus mau melanjutkan di perguruan tinggi mana sih dan apa jurusannya? Kalau ditanya perguruan tinggi, sebenarnya ada beberapa pikiran kalau saya. Yang pertama itu saya nggak disuruh sih, cuma disarankan aja. Yang pertama untuk masuk ke PTN itu. Yang kedua dari keinginan saya sendiri. Keinginan saya sih mau masuk ke Undi Semarang, jurusan hukum. Karena kan IPS hukum, masuk IPS jurusan teknik atau kedokteran kan agak apa ya, agak sedikit gak nyambung. Kakak punya pacar gak sih? Pacar ya? Nah kakak sendiri punya pacar ya? Kalau aku sih enggak ya. Iya beneran. Soalnya mau fokus sekolah. Oh fokus ya, jawabannya sama kayak kakak. Saya tidak punya pacar, saya lebih fokus ke belajar juga bro. Jadi sudah terjawab ya. Kalau tanya masalah pacar, saya tanya dulu punya pacar atau tidak. Ayo ya. Karena yang menanya itu tidak jawab, tidak punya pacar ya saya sudah terjawab. Gitu sih. Ada ya. Pada saat menjabat sebagai ketua OSIS, banyak penggemarnya nggak sih? Waduh, penggemarnya ya. Kalau kakak sendiri di IG ada penggemarnya nggak? Ya mungkin enggak ya. Enggak, waduh. Perlu coba ini. Kalau penggemar sih pasti ada ya. Jangankan ketua OSIS, ketua pramuka, terus
yang lebih tinggi lagi, seperti halnya kita di pemerintahan, presiden juga ada penggemarnya. Iya, pastinya. Iya. Jadi pada saat pemilihan saya penggemar itu banyak pada saat Matsama. Banyak sekali penggemar yang tertarik karena di Matsama itu saya menjadi istilahnya pembicara. Saya seperti halnya orang yang membuat lelucon. Yang penting pada saat Matsama saya buat pesertanya itu guyonan lah. Jadi banyak penggemar yang tertarik pada saya. Banyak yang juga kayak WA lah. Kakak saya fans sama kakak gitu. Tapi saya nggak terlalu menjawab fansnya tersebut. Ya, saya harus lebih profesional. ya profesional, betul Mas. Jadi ketua OSIS itu berat nggak sih? Aduh, ketua OSIS berat atau tidak ya? Menurut kakak berat atau tidak? Kayaknya sih berat banget ya. Berat ya. Karena ketua OSIS itu kan jabatannya tinggi ya. Iya. Setelah ketua OSIS, wakil ketua OSIS, di mana ketua OSIS tersebut harus bisa bertanggung jawab pada OSIS tersebut dari anggota maupun departemen. Jadinya kalau berat sih saya berat. Tiap pulang sekolah saya tidurnya aja ya sampai mikir aduh ini ada masalah apa. Terus kalau ada kegiatan saya pikir-pikir lah, kok kan biasanya ketua OSIS itu kan gak ada depan apa-apa, selalu yang jangan ketua OSIS. Nah, ada masalah nih, masalah ya di kegiatan tersebut. Nah, pada orang tersebut nge-WA saya, Mas, Kak ini masalahnya ya. Nah, itu sampai ke bawah, sampai nggak tidur. Saya pernah pulang sore terus tanya seperti itu, saya harus pikir solusi, pikir tanya ini sampai ya malam saya bisa tidur. Di situ juga saya ya tugasnya ada tugas, tapi saya tugasnya nggak saya kerjakan, cuma memikirkan satu masalah tersebut. Tapi ini jadi contoh ya, saya di ketua OSIS ambil hikmahnya saja ya. Jadi di ketua OSIS itu saya banyak belajar manajemen waktu, belajar bagaimana kita menyikapi masalah, terus belajar kita menjadi kepemimpinan. Kita juga, semua orang itu kan pastinya pemimpin. Cewek ataupun cowok juga itu adalah pemimpin. Yang cowok nanti akan memimpin ceweknya nanti pada saat jadi suami. Terus yang cewek pada saat jadi istri itu pemimpin dari anaknya. Itu akan semua orang itu akan merasakan suatu kepemimpinan. Nah itu kalau berat juga berat di dunia maupun di akhirat. Nanti di akhirat juga ditanyakan sih. Kalau misalnya ada apa-apa dan juga ditanyakan. Reaksi orang tua kaget nggak sih ketika kakak menjadi ketua OSIS? Ya kalau tanyakan kaget sih kaget, karena awalnya sih orang tua sih mengharapkan saya tidak pada saat pemilihan pada saat nama saya menjadi ketua OSIS, saya bilang sama ke orang tua saya, Bu, aduh Bu, jadi calon ketua OSIS ini. Lah kok iso nih? Ya iso Bu, soalnya gigi. Aduh, lagi ya berat banget. Ya saya jawab ya saya akan jalani apa aja. Kalau reaksi orang tua sih kaget banget. Saya juga kaget. Jangankan orang tua, saya juga kaget. Jadi ketua OSIS, wah, jadi ketua OSIS, waduh,
mau dibilang keren kok gimana, mau dibilang kok gimana, misalnya kan ketua OSIS itu kan istilahnya keren. Jika ada anggota OSIS yang merusak nama baik OSIS, apakah kakak akan mempertahankannya atau langsung mengeluarkannya? Oke, kalau masalah anggota, jujur nih ya ada sih beberapa masa tersebut. Pastinya di setiap sekolah pasti ada masa tersebut. Kalau saya sih, saya tanyakan terlebih dulu masalahnya. Misal, contohnya si A nih membuat masalah di OSIS. Nah, saya tanyakan, saya tindak lanjuti. Si A saya panggil, saya minta klarifikasinya bagaimana, terus kok bisa kayak gini, terus saya kasih solusi lah. Setelah saya solusi, saya tindak lanjuti, kok berulang lagi. Saya pikir, wah ini benar. Saya datangin lagi, saya tindak lanjuti lah. Terus tiba-tiba kayak si A itu, misalnya ya, si A itu aduh kerasan gini sih, ngomong kan nih, bilang sama temannya kayak curhat-curhat gitu. Kalau poros gimana ya, kalau sebenarnya sih saya kalau semisalnya orang tersebut sudah pengen keluar, ya saya mau mempertahankan bagaimana lagi ya. Seseorang yang sudah tidak suka itu pasti tidak mungkin. Seperti halnya kita berpacaran terus setelah itu putus, nah tersebut menjadi mantan. Pastinya pada saat kita putus dan juga mantannya itu apalagi sering, kita kalau mau ngobrol, kalau mempertahankan itu pastinya kan agak apa ya, nggak mau sih. Nah seperti halnya seperti itu, jadinya gimana ya, sebisa mungkin saya mempertahankan, sebisa mungkin saya tidak. Kalau misalnya saya bisa bertahan, saya lanjut, dan kalau tidak bisa ya mau buat apa lagi, sudah jadi tambah virus kan, gimana ya, nanti tambah banyak seperti halnya virus, satu virus nanti kan kalau di dalam OSIS itu ada virus, nanti virusnya itu akan berkembang dan akan menyakiti si OSIS ini. Jadinya kalau dipertahankan ya akan seperti ya. Sifat kakak di OSIS gimana sih? Menurut kakak sendiri sifat kakak gimana? Ya Gas atau cerdas, atau mungkin sifat saya itu nyeleneh lah istilahnya. Karena sepanjang itu berbeda-beda ya. Banyak yang bilang kalau saya itu orangnya itu ya kadang caper. Tahu caper nggak? tahu, Caper itu apa? cari perhatian. Iya, cari perhatian. Banyak yang bilang apa saya itu caper, terus saya itu apa ya, lebay, terus apalagi ya, kadang tegas, kadang apa ya, suka lucu gitulah. Tapi itu menurut pandangannya. Kalau saya sendiri sih, sifat saya itu baik, Wow. terus sabar, terus penyayang. Tapi itu bukan sifat asli saya, bukan sifat asli. Kalau sifat asli saya ya apa ya, saya tuh kadang juga lucu, kadang saya suka istilahnya gitu. Tapi di samping OSIS saya jadi ketua OSIS ya saya tegas loh. Tegas, terus punya pendirian, punya prinsip. Kalau saya tidak punya prinsip,
nanti nggak konsisten. Karena sifat pemimpin itu yang pertama punya pendirian, terus yang kedua terbuka, terus tegas, terus penyabar. Nah, dari empatnya itu alhamdulillah baru satu, sabar. Ya kan sih, tegasnya ada, terbuka ada, punya pendirian ada. Jadi kalau ngomong-ngomong sifat pemimpin itu menurut dari sudut pandang beberapa. Nah, dari kakak sendiri nih, menurut saya ini, saya orangnya gimana? Orangnya sih tegas, Oh ya, tegas, tegas. terus profesional banget. Oh, profesional. Ya banyak sih yang bilang saya profesional. Terus apakah sesibuk itu menjadi ketua OSIS? Kalau bilang sibuk sih sibuk ya. Tapi ya kadang sibuk kadang enggak. Dan juga kalau tidak ada kegiatan longgar banget, terasa itu gabutnya itu terasa. Nah, pada saat ada kegiatan itu sibuk banget, pengennya apa, pengennya apa, istirahat. Tapi pada saat istirahat sepertinya gabut, nggak ada pekerjaan. Kalau sibuk sih sibuk ya. Saya juga memikirkan kegiatan, terus saya memikirkan departemen, proker juga, memikirkan anggota. Jadinya ya saya selalu pulang sore, kadang email, kadang pulang malam, itu sudah jadi makanan saya sehari-hari, sudah biasa lah. Terus reaksi orang tua saya pada saat pulang sore ya biasa aja, karena kan sudah terbiasa. Sudah makanan sehari, jadinya sudah biasa. Kadang saya dibilangi saya di WA terus, mau pulang jam berapa, mau pulang jam berapa, ada kegiatan gak? Terus kakak saya mesti saya diomongi terus, kok pulangnya dengan seperti kakak saya. Kan kakak saya itu kan pulangnya malam biasa karena kan kerja. Nah, itu sering sekali disandingkan dengan kakak saya. Nek iso kayak tekan bunyi sana. Tapi itu sih enggak. Apa yang membuat kakak tertarik menjadi ketua OSIS? Yang tertarik sebenarnya sih saya lebih tertarik ke OSISnya. Kalau jadi ketua sih saya nggak terlalu, mungkin saya tertariknya ingin pengen mencoba bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana harus mengatur anggota itu. Dan juga saya pernah jadi ketua kegiatan. Nah, itu ya saya sudah mengalami gini, dan saya rasakan ternyata saya juga. Tetapi di posisi saya berjalan semua lah, saya gitu. Apa sih inovasi untuk memajukan OSIS? Kalau saya sih inovasinya lebih misalnya ada sebuah poker yang masih betul-betul monoton lah. Saya berpikir bagaimana biar programnya yang monoton itu bisa berkembang. Apalagi saya pengen ada yang istilahnya digitalisasi. Inovasi saya adalah digitalisasi tentang teknologi. Kenapa saya memilih digitalisasi? Karena di sini kan zaman sekarang kan penuh dengan digitalisasi, penuh dengan teknologi. Sekarang kan kita
kita ada smartwatch, ada handphone. Jadinya bagaimana caranya OSIS itu bisa paham digitalisasi, bisa membuat suatu kegiatan atau suatu program di mana di situ program itu ada digitalisasi. Jadinya kan ada inovasi tersendiri, inovasi yang mengikuti dengan perkembangan. Kalau boleh tahu, apa sih tipe cewek kakak? Ini kok tadi ngomongin pacar, ngomongin hubungan, tiba-tiba tipe cewek. Pasti ini sebentar lagi nih mau menanyakan ada keinginan buat pacar ya. Kalau tipe cewek sih pastinya ya pengen saya ya soleha, Masya Allah. soleha, terus pastinya cerdas, terus bisa mengurusi juga sabar dalam menghadapi saya, karena saya tuh kadang gimana ya, agak aneh saya tuh orangnya. Kadang saya membuat masalah, saya enggak. Jadi ya pengennya tipe ceweknya saya tuh bisa mengimbangi saya lah. Dan juga saya pengen tipe ceweknya itu apa yang kurang dari saya, si ceweknya itu bisa ada di ceweknya itu. Misal saya kurang dalam bahasa Inggris, nah ceweknya itu saya pengennya itu pinter bahasa Inggris. Jadinya kalau semisal saya keluar negeri, jadinya saya bisa tanya pada ya itu cewek bahasa Inggris. Ya jadi itu aja tipe ceweknya ya, soleh, sabar, terus penyayang, terus bisa seimbang dengan saya. Ada pertanyaan lagi mungkin. Nah, terus tipe cowok dari kakak sendiri ya? Ya pastinya baik, sama berarti. Terus penyayang, terus yang sayang sama keluarga, terus kerja keras, terus dan ya itu aja. nah, tambahan itu tipe cewek saya. Perjalanan kakak selama menjabat sebagai ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri Batang. Gimana sih kak perasaan ketika sudah terpilih menjadi ketua OSIS? Kalau ditanya masalah ya, awal dari pemilihan saya ya, pada saat pemilihan saya tuh terasa saya tegang gitu, nervous, kayak surprise, kaget gitu sih, karena awal saya nggak ada planning untuk menjadi ketua OSIS itu nggak ada. Jadinya pada saat pemilihan ya udah, yang penting itu OSIS, dan saya sudah dicopkan, saya sudah terpilih menjadi ketua OSIS, ya saya harus menjalankan posisinya itu menjadi ketua OSIS. Nah kalau ini sih ya setelah jalan waktunya ya, saya rasanya sih lumayan senang ya, karena jadi ketua OSIS ya ada sedikit rasa beratnya juga, karena kan saya posisinya lebih tinggi, jadinya saya harus mengemban tanggung jawabnya. Apakah kakak menjadi ketua OSIS ini dari keinginan sendiri atau dari kinerja kerja saat di OSIS? Kalau keinginan sih tidak, mungkin dari kinerja saya di tahun periode sebelumnya, mungkin saya terlihat seperti kinerjanya baik ya, mungkin ya. Kalau keinginan sih saya lebih menonjolkan ingin balik ke departemennya sebelumnya lagi, tidak bermaksud untuk ke ketua OSIS, tidak, tapi karena takdir ya, kita tidak tahu takdir, jadinya ya jalani aja sebagai ketua OSIS gitu.
Apakah visi dan misi kakak menjadi ketua OSIS ini telah berjalan? Kalau ditanya sudah berjalan, itu sih masih beberapa ya. Ada yang sudah terjalan, ada yang belum. Kalau dibilang 100% itu belum saya katakan belum 100%. Karena ini masih ada beberapa bulan, masih ada beberapa target atau misi yang harus saya jalankan. Jadinya visi atau misi tersebut belum berjalan semaksimal. Apabila ada program kerja yang tidak berjalan, apa bentuk tanggung jawab yang akan kakak lakukan? Kalau semisal ada program kerja ini ya, karena ini target saya program kerja itu satu departemen itu satu tugas harus sudah kerja, minimal lah satu tugas atau satu proker itu jalan. Saya oper-oper lah intinya bahasa itunya ya. Saya tanya kepada di departemen itu kan ada kayak koordinator ya. Saya tanya kepada koordinator, apa sih departemen tersebut yang prokernya belum jalan? Misalnya kita ada departemen KTTYP, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ada satu koordinator. Nah, saya lihat prokernya nih. Oh, misalnya ziarah. Di situ kan di proker KTTYP ada proker yang namanya ziarah. Saya tanya, koordinator ziarah sudah jalan atau belum? Kalau semisalnya belum, tindak lanjuti. Mau tidak mau ziarah harus jalan, entah itu mau dibahas, entah itu atau yang penting ziarah sudah jalan, gitu aja. Kalau saya teknisnya proker belum jalan, saya akan meninjau atau melihat prokernya belum. Saya tuh dari tersebut departemennya itu ada koordinator, saya tanyakan ke koordinator. Kalau tidak bisa kita bincang bersama, kita tindak lanjuti bersama, dan kita berjalan bersama. Gitu. Seberapa pentingkah jabatan ini untuk kakak? Kalau penting sih penting ya, karena ketua OSIS itu embannya itu terlalu ya, intinya tanpa ketua OSIS itu tidak akan jalan. Misal kayak tubuh kalau tidak ada kepala itu tidak maksimal atau tidak berfungsi. Jadinya sebagai jabatan ketua OSIS itu menurut saya penting sekali untuk menggerakkan anggotanya, menggerakkan OSISnya itu bisa berjalan. Bagaimanakah cara kakak mengatur waktu antara pelajaran dan kegiatan OSIS yang berjalan bergiliran? Kalau manajemen waktu ya, persoalan manajemen waktu saya bagi sih. Saya kalau prioritas, dua-duanya saya prioritas. Kalau semisal tugas sekolah itu kayak menumpuk, saya akan prioritaskan dulu ke tugas sekolah. Tetapi kalau OSIS itu ada misalnya kegiatan, saya terlebih dahulu kan kegiatan. Karena di OSIS itu saya jabatannya menjadi ketua OSIS, dan ketua OSIS itu harus bertanggung jawab pada kegiatan tersebut dan juga anggotanya. Jadi ya saya ya istilahnya saya harus pinter main sting lah, harus berpikir cerdas untuk sekolah, untuk OSIS. Juga saya kalau di rumah itu ya paling pulang sore-sore, terus setelah pulang saya ya sempat belajar lah dikit-dikit apa tugas-tugasnya saya kerjakan gitu. Ya semampu saya lah tugas sekolah, karena kan utamanya itu kan kita adalah sekolah belajar. Jadinya walaupun kita berorganisasi, tapi kita tidak melupakan juga kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar. Apa sih harapan kakak ke depannya untuk OSIS dan madrasah?
kedepannya sih mungkin ya lebih baik lagi ya, karena untuk periode selanjutnya kalau bisa lebih baik daripada periode yang sekarang. Juga madrasah juga saya harap lebih baik apanya ya, dari segi kegiatan atau dari segi apanya yang di tahun ini, di periode ini itu kurang maksimal. Mudah-mudahan harapan saya itu bisa terjalan, bisa lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk OSIS-nya itu lebih berkembang dan juga madrasahnya juga lebih berkembang. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Kakak Sunardi Tegar Kurniawan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di Ngopi, Ngobrol Happy. Semangat juga untuk Kak Tegar. Semoga kedepannya dapat menjalankan program kerja dengan amanah dan berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus sosmed OSIS Batang untuk konten-konten menarik selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.